Shalom semua warga kerajaan. Setiap warga negara itu memiliki karakteristik daripada sang raja yang baru saja kita rayakan kebangkitannya dari antara orang mati. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, Rasul Paulus mengajarkan, dalam segala sesuatu kuberikan contoh kepada kamu. Pemimpin terjadi memberi contoh. Dengan bekerja keras dengan tangan, kita harus membantu orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Memang tidak ada di Synopsis Gospel, tapi ini adalah rangkuman. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perkataan kasih dalam bahasa Indonesia itu adalah kata kerja, memberi. Kalau Anda mau hidup berbahagia, live a fulfilled life, maka contentment adalah suatu keharusan. Dan kita melihat di sini lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tidak pernah kita disuruh cuma menerima, karena kepada Abraham dan keturunannya engkau akan menjadi berkat, bukan menerima berkat. Dan kebanyakan sekarang banyak sekali pengajaran tentang cuma menerima berkat. Apa gunanya? Karena tentu saja kalau kita memberi, maka kita bertindak sebagai Tuhan. God is a giver. Sebagai contoh saudaraku, dalam Lukas 12 Tuhan Yesus memperingatkan bahaya. Bahaya apa itu? Misalnya bahaya laten, covetousness, itu adalah ketamakan. Ketamakan dengan kekikiran ternyata satu kata yang sama. Ketamakan, kekikiran, pleonexia. Pleonectos atau pleonexia artinya to have more. Pernah seorang kaya dari Amerika, saya tidak mau sebut namanya, sekarang zaman somasi soalnya, ditanya oleh wartawan, sampai berapa harta bapak merasa puas? Dia berkata, pokoknya lebih dari sekarang. Kita lihat bahwa sifat manusia itu adalah selalu untuk diri sendiri. Dalam Lukas 12 itu dimulai dengan seseorang yang minta Yesus jadi arbitrator ataupun penengah soal warisan. Dengan jelas dan gamblang diberitahu kalau ada dua saudara, saudara sulung itu menerima 2/3, adiknya 1/3. Karena dia juga harus bertanggung jawab atas ibunya yang janda dan juga mungkin adiknya yang belum mantap. Dia minta, suruh kakakku berbagi. Aku tidak terima cuma diberi segini. Itu firman Tuhan loh. Yesus berkata, hati-hati pada ketamakan. Lalu dia memberikan perumpamaan, ada orang kaya, tidak ada namanya si kaya ya. Dia kaya karena apa? Bukan karena pandai, karena tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu dia bertanya kepada diri sendiri. Orang sombong itu tidak tanya Tuhan, tapi tanya kepada diri sendiri, apa harus aku perbuat? Sebab tidak punya tempat, tidak cukup, gudangku tidak cukup. Ini aku perbuat, aku merombak lumung-lumungkan dan semuanya aku, saudaraku. Aku menyimpan dalam gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, hei jiwaku, ya, beristirahatlah, tertimbun untuk bertahun-tahun. Banyak orang ingin punya kekayaan 7 turunan, padahal yang keturunan pertama membangun, kedua menikmati, ketiga menghancurkan. Tertimbun bertahun-tahun, istirahat, makan, minum, bersenang-senanglah. Banyak orang berpikir kalau hartanya banyak dia akan berbahagia. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan buat diri sendiri. Firman Tuhan, hei orang bodoh, full. Saudara, kita tahu siapa namanya, si bodoh, saudaraku ya. Malam ini juga jiwamu diambil padamu. Dan apa yang kau sediakan? Untuk siapa itu nanti? Sebab tidak tertulis dia punya istri, punya anak. Orang ini totally selfish ya. Karena itu Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Sebab karena itu kita berdoa, give us this day our daily bread. Gak usah weekly, apalagi yearly. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Give is more than receive. More blessed, lebih diberkati. Selamat berbahagia warga kerajaan. God bless you. Amin. Yesus Allah berkasa.
Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari bersama-sama yang diberi kuasa sama Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saya lagi sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita sekali di hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang setia. Mari dari kita semua puji nama Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang setia dalam hidup kita. Yesus, Kau telah memulai
sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai
yang layak dihormat, yang layak diagungkan. Karena kebesaran Tuhanlah kami boleh ada hari sampai hari ini. Karena anugerah Tuhanlah, karena kasih Tuhanlah kami boleh menikmati hari yang baik ini. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini. Biarlah Engkau yang berbicara bagi setiap kami di tempat ini. Urapi setiap kami di tempat ini, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Kami dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan pengertian demi pengertian dan pengenalan akan Allah yang lebih lagi. Sehingga kehidupan kami mencerminkan kasih Kristus kemanapun kami pergi. Dan kami menceritakan kasih, karya kasih di atas kayu salib yang telah selesai dilakukan oleh Yesus Kristus. Yang dimana Yesus telah bangkit dan telah naik ke sorga. Dan kerinduan kami, Yesus datang memerintah bersama-sama dengan kami di kerajaan yang tidak tergoyahkan. Roh Kudus jamah setiap kami, setiap kata yang keluar datang daripada-Mu semata. Setiap hati kami digemburkan tanahnya, sehingga benih firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi kehidupan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Terima kasih tim Praise and Worship. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan. Sorry, suara saya besar sekali kayaknya. Seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani dengan luar biasa. Bapak Ibu bisa duduk dengan nyaman, bisa duduk dengan baik, bisa menikmati ibadah hari ini karena ada orang-orang yang mau berkorban, mau memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Mari kita kasih kemuliaan untuk Tuhan kita. Saya mau kita tepuk tangan. Well, tanpa disadari kita sudah masuk di bulan apa? Bulan Mei. 1 bulan lagi kita sudah masuk pertengahan tahun. Dan rasanya kayak kemarin baru tahun baru. Dan hari ini kita sudah masuk dengan bulan yang baru dan tema yang baru. Tema kita di bulan ini adalah living selflessly. Atau hidup tidak mementingkan diri sendiri. Tapi tema yang saya bawa judul hari ini adalah kasih yang berkorban atau sacrificial love. Berbicara tentang kehidupan, sadar atau tidak sadar, seringkali kita hidup di tengah-tengah dunia ini ditawarkan dengan satu hal yang dimana kita nggak pernah rasa cukup, betul? Kita harus bangun dengan saya harus punya ini, saya harus punya itu, saya mesti dapatnya ini. Kalau bisa saya punya uang banyaknya minta ampun. Karena kalau saya punya uang banyak saya pasti bahagia. Tidak jamin. Tidak ada kekayaan bisa menjamin kebahagiaan. Semakin saudara kaya, semakin saudara cari terus, semakin saudara akan merasa kurang. Dan itu yang dunia tawarkan. Dunia tawar untuk ambil. Tapi saya bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengajarkan kita untuk menunjukkan satu teladan bahwa dunia ini ketika dunia berbicara untuk ambil, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk memberi, bahkan Dia menghidupi caranya itu. Dia datang ke dunia menjadi juru selamat buat saudara dan saya untuk memberi hidupnya, menggantikan saudara dan saya yang harusnya berada di salib itu, menjadi korban yang harus menjadi orang yang harus ambil konsekuensi dari dosa. Saudara diubahkan dan saudara punya kelayakan untuk saudara jadi ahli waris ada kerajaan Allah. Saudara yang tadinya hamba, saudara jadi anak ahli waris kerajaan Allah. Bayangkan dari hamba jadi anak raja. Karena satu orang yang mau memberi di hidupnya untuk mati. Itu sebabnya Yesus bilang kepada kita lihat Yohanes 15 ayat 13, firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Pengorbanan dia bukan mementingkan dirinya dia sendiri, tapi dia pengorbanan dengan tulus datang daripada dirinya, karena dia mau saudara dan saya punya kelayakan sama. Saudara dan saya punya kehidupan yang layak. Saudara dan saya layak di hadapan Tuhan. Saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita
tahu bahwa kasih yang besar itu tentang bagaimana kita mengorbankan kehidupan kita, mengorbankan nyawa kita untuk orang-orang sekitar kita. Dan sadar atau tidak sadar, banyak orang yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau kita menaruh kasih kepada hidupnya mereka. Tapi berbicara untuk mengasihi sesama kita atau berkorban, itu bukan hal yang mudah, betul? Betul atau tidak? Betul. Itu sebabnya seringkali kita nggak sadar bahwa dalam diri kita karena dosa ada hal yang dalam hati kita yang menghambat untuk kita bisa melakukan kasih itu dalam kehidupan kita. Dan hal itu namanya ketamakan. Katakan saya ketamakan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata ketamakan itu punya kata dasar tamak, yang artinya selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri. Atau bahasa lain loba, atau bahasa lain serakah. Pengennya maunya untuk dia, untuk dia, untuk dia, untuk dia. Nggak pernah ada kata cukup. Kalau kata ketamakan sendiri punya arti adalah keinginan untuk selalu memperoleh harta atau sebagainya sebanyak-banyaknya. Ketamakan ini bukan berbicara tentang harta aja, tapi kadang-kadang ada pengen pengakuan, pengen validasi, pengen orang tahu dia, mesti dia. Kalau bukan dia nggak bisa. Kalau bukan dia yang melayani nggak bisa. Kalau bukan dia yang ngepimpin nggak akan bisa. Kalau bukan dia yang tampil, acara nggak bagus. Semua seringkali kita nggak sadar. Ketamakan itu bukan berbicara tentang masalah uang saja. Tapi ketamakan itu di mana keinginan yang selalu haus, nggak pernah ada kata cukup. Sebenarnya kata ketamakan itu berbicara tentang hati kita. Sikap hati kita yang nggak pernah cukup. Saya suka John Piper berkata, ketamakan itu seperti api. Semakin diberi bahan bakar, semakin besar. Semakin kita pengen, semakin hari, semakin bukannya membangun tapi malah merusak. Tapi malah menghancurkan. Dan seringkali kita nggak sadar dalam kehidupan kita punya rasa tamak ini, kita punya ketamakan yang kita bilang nggak cukup. Sehingga kadang-kadang kita berdoa sama Tuhan, Tuhan nggak adil. Masa cuma makan nasi dan tempe? Saya mesti makan steak dong. Saya mestinya yang tampil dong. Saya punya gelar tinggi, saya mestinya berbicara dong. Saya mesti didengar. Tapi tahukah bahwa ketamakan itu bisa membawa kehancuran? Amsal 15 ayat 27 firman Tuhan berkata, siapa loba, dalam terjemahan baru, siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Terjemahan sederhana Indonesianya cukup menarik. Siapa yang mengeruk keuntungan dengan serakah akan menimbulkan apa? Masalah bagi keluarganya. Tetapi orang yang menolak uang suap akan hidup bahagia. Orang yang serakah akan membawa kehancuran dalam keluarganya. Betul atau tidak? Seringkali kita nggak sadar. Seringkali mungkin bukan masalah kekayaan aja, tapi butuh validasi diri yang dimana tanpa disadari dalam rumah tangga itu terjadi, dalam pernikahan itu terjadi. Mestinya kamu hormat saya dulu, baru saya bisa mengasihi. Enggak, mestinya kamu mengasihi saya dulu, baru saya bisa hormat kamu. Halo? Tanpa disadari dalam kehidupan kita ini serakah keuntungannya bukan ini. Pokoknya supaya dirinya dipuaskan, supaya rasa kepuasan dalam dirinya. Tapi kalau kita baca kebenaran firman Tuhan ajarannya berbeda. Kita harus merendahkan diri kita harus memberi dengan tulus dari hati kita. Apalagi akibat dari ketamakan. Efesus 5 ayat 5, firman Tuhan berkata, karena ingatlah baik-baik
tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembahan berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Orang yang serakah disamakan seperti orang yang menyembah berhala. Kalau saya boleh bilang menyembah Allah lain. Orang yang serakah, dia bukan berfokus kepada Tuhan, tapi berfokus kepada Allah lain. Dan terkadang Allah lainnya itu adalah diri kita sendiri. Dan firman Tuhan bilang apa? Mendapat bagian, artinya penyembahan yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Ini kayaknya terjemahannya saya salah ketik. Tidak akan dapat. Mereka nggak akan dapat kerajaan Allah. Orang yang serakah, dia nggak akan dapat tempat bagian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa dengan diri kita dipuaskan, dengan diri kita yang diutamakan, maka Allah mau kita untuk bisa, dengan diri kita yang dipuaskan, seringkali kita lupa bahwa Allah, kehendak Tuhan gak nyata dalam kehidupan kita. Seringkali kita bingung kenapa Tuhan gak jawab doa kita. Karena point view-nya selalu tentang diri kita. Waktu kita berdoa, kita bukan berdoa apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi kita berdoa apa yang menjadi kehendak kita. Dan seringkali kita menuntut apa yang menjadi kehendak kita supaya Tuhan dengar apa yang jawaban kita. Mungkin hari ini saudara lagi dalam pergumulan, dalam sakit, yang saudara berdoa, Tuhan saya mau disembuhkan. Bukan Tuhan tidak sanggup sembuhkan saudara. Tapi kalau Tuhan belum sembuhkan, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi saudara. Tapi waktu Tuhan belum sembuhkan saudara, dan kalau saudara sampai hari ini masih hidup, itu karena kasih karunia Tuhan. Karena bukan berarti saudara sakit, saudara sudah mencapai akhir hidup. Dan seringkali yang saya lihat banyak ada orang yang kelihatannya sakit sudah bertahun-tahun, tapi Tuhan gak panggil-panggil. Justru orang sehat tiba-tiba, Tuhan panggil. Pernah lihat itu? Atau pernah ngalamin kenal orang seperti itu? Keluarga atau mungkin rekan? Tapi tahukah bahwa kalau saudara masih dalam kehidupan ini, Tuhan mau pakai saudara dengan tantangan yang saudara hadapi. Tuhan mau latih iman percaya saudara. Tetapkah engkau percaya walaupun seakan-akan Tuhan tidak menolong saudara? Masih tetap percayakah iman saudara walaupun dunia ini seakan-akan tidak baik-baik saja? Masihkah engkau tetap percaya sama Tuhan? Karena kalau saudara masih menggerutu, saudara lagi tamak, saudara lagi haus validasi. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah harta, hidupnya tidak bergantung dari kekayaan itu. Berarti kita nggak boleh kaya dong Pak. Ngapain saya kerja-kerja Pak? No, Tuhan tidak menentang saudara, tidak menentang untuk saudara hidup dalam kelimpahan. Tetapi Tuhan menentang sikap hati. Sikap hati yang selalu berfokus kepada kekayaan yang menjadi tolak ukur kehidupan saudara. Bahwa kekayaan yang saudara miliki adalah kepunyaan saudara. Tapi tahukah semua apa yang saudara miliki hari ini itu datang daripada Tuhan. Jadi yang di sini bukan berarti saudara nggak boleh kaya, saudara harus bekerja dalam kelimpahan, saudara harus berhasil, saudara harus diberkati. Ketika saudara diberkati, barang itu bukan milik saudara. Saudara pakai itu untuk jadi berkat buat banyak orang. Supaya apa? Waktu saudara memberi, saudara memberikan kehidupan itu, saudara memberi berkat, orang lain bisa memuliakan nama Tuhan. Tahukah saudara, kadang-kadang waktu kita memberi, waktunya tepat, ukurannya Tuhan. Mungkin contoh, saya pernah satu kali ada orang yang lagi butuh, tapi dia nggak pernah kasih tahu kalau dia lagi butuh. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya digerakin Tuhan, saya memberkati dia. Dan lucunya, waktu saya memberkati dia dengan satu benda, dan benda itu yang dia lagi butuhkan.
Dia bilang saya berdoa dan Tuhan jawab. Mungkin hal kecil, tapi itu sangat berdampak buat kehidupan orang itu. Dan seringkali dalam kehidupan kita, kelimpahan yang Tuhan kasih, berkat yang Tuhan kasih. Tuhan mau kita menjadi berkat buat orang lain. Berbicara ketamakan bukan berbicara tentang bagaimana banyak uangnya, tapi berbicara tentang sikap hati kita. Ingat, Tuhan lihat hati kita. Saudara bisa melayani, tapi kalau saudara punya hati jauh daripada Tuhan, saudara lagi tamak, saudara lagi ngebecanda sama Tuhan, saudara lagi sombong. Kita sudah berapa bulan nih, 4 bulan belakangan terakhir kita belajar bagaimana merendahkan hati kita. Well, hari ini kita masih belajar. Dan saya sangat bersyukur dengan kesaksian dari beberapa komsel yang saya dengar, bagaimana Tuhan ketika jemaat mulai belajar dan mau mulai menghidupi, saudara mengalami perubahan. Banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Yang ketika melepaskan pengampunan, ada terobosan dalam kehidupannya. Ketika melepaskan pengampunan, ada beban yang hilang dalam kehidupannya, kelegaan, ada sakit yang disembuhkan. Well, karena kita mau praktekkan aja. Base-nya dari mana? Dari hati kita. Kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan akan pakai dengan cara yang luar biasa. Please cek, hari ini saya mau kita cek hati kita. Apakah kita punya ketamakan itu dalam hati kita? Salah satu deteksi paling gampang untuk ketamakan itu kita lihat dari 1 Timotius 6 ayat 10. Firman Tuhan berkata, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang benda mati, nggak ada kuasanya. Tapi cara kita melihat uang, cara kita mengasihi uang, membuat kita punya pandangan dengan kehidupan cara berbeda. Sampai ada orang yang mau meninggalkan iman percayanya cuman untuk uang. Ada orang meninggalkan iman percayanya untuk posisi dan jabatan. Ada orang meninggalkan iman percayanya untuk nafsu belaka. Bahkan mereka rela untuk menderita. Supaya apa? Dapat uang. Mereka gak peduli, pokoknya dapat uang. Mereka bukan lagi mentuhankan Tuhan, tapi mereka menuhankan uang. Dan ini bisa jadi bukan hanya uang, tapi menuhankan itu, menyembah berhala, diri kita sendiri. Well, ketamakan ini harus kita lawan, betul? Harus kita latih untuk supaya kita nggak hidup dalam ketamakan. Dan caranya sudah seperti yang Yesus lakukan, yaitu dengan kasih yang berkorban di atas kayu salib. Kenapa kata kasih? Tahukah saudara bahwa kata kasih dalam bahasa Indonesia punya 2 makna? Yang pertama itu cinta. Yang kedua itu apa? Ada yang tahu? Yang kedua? Memberi. Kasih sama dengan memberi. Setuju gak? Kalau orang bilang, saya kasih barang ini kepada Pak Ridi. Berarti saya memberi. Saya suka bahasa Indonesia punya terjemahan. Kasih. Kasih sama dengan memberi. Seringkali kita berpikir kasih itu sebuah perasaan aja, enggak. Kasih itu sebuah action, sebuah tindakan nyata, tindakan yang harus dihidupi, tindakan yang harus dilakukan, tindakan nyata yang harus bisa dirasakan, bukan cuma bilang saya mengasihimu, no. Saudara harus beri. Itu sebabnya yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia datang, dia mengosongkan segalanya untuk dia memberi hidupnya buat saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, saya percaya kita semua sudah hafal tuh. Betulkah tidak? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mati supaya saudara tidak binasa. Saudara dan saya tidak binasa. Supaya punya hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan.
Itu sebabnya kalau Yesus mati di atas kayu salib, Yesus mau mengorbankan nyawanya. Kalau kita bilang kita pengikut Kristus, kita mau ikut teladan Kristus, kita harus lakukan apa yang sama seperti Yesus lakukan. 1 Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa di sini siap untuk menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudara kita? Boleh lambaikan tangan. Ragu-ragu, tidak apa-apa. Belajar, kita lagi belajar. Menyerahkan nyawanya ini maksudnya apa? Saudara memberi hidup saudara. Saudara nggak harus mati, saudara memberi hidup saudara. Saudara harus mati dari keinginan dunia. Saudara harus mati dari rasa dunia. Saudara harus mati dari perasaan dunia. Itu yang sebenarnya kita menyerahkan nyawa kita. Maksudnya gimana? Kalau ada orang sakitin saudara dalam kehidupan saudara, saudara mengampuni. Sakit nggak mengampuni? Kalau kita sudah belajar mengampuni bulan berapa ya? Ada yang ingat bulan berapa kita belajar mengampuni? Hah? Bulan Maret kan? Sakit nggak mengampuni? Sakit. Rasanya pengen, daging kita tuh rasanya dikoyak-koyak. Tapi itu yang Tuhan mau. Kalau ada orang buat salah sama saudara, saudara ampuni. Saudara kasih makan. Saudara berdoa lagi. Bukan kasih racun, kasih makan. Kasih makan dengan yang baik. Kasih dengan tulus hati. Bukan kasih, saya kasih. Tapi hati masih nggak ada guna. Kasihnya mesti tulus, saya kasih. Sama seperti Yesus mengasihi saudara dan saya. Karena kita nggak bisa gantikan apa yang Yesus kasih. Yang Yesus beri lebih daripada yang kita beri, yang kita bisa beri buat Tuhan. Saudara, kita gabung, kita punya uang seumur hidup kita nih, kita bayar Tuhan, nggak bisa kebayar apa yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Nggak akan pernah bisa. Mau contoh paling sederhana, bumi ini Tuhan yang punya. Tuhan kasih buat saudara hidup. Tuhan kasih tanah di halaman saudara tuh bisa tanam cabai, bisa jadi pohon. Itu Tuhan yang kasih, bukan saudara yang bikin. Itu anugerah daripada Tuhan. Saudara bisa tarik napas, itu anugerah daripada Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya lebih daripada yang saudara pernah bisa bayangkan. Nggak akan pernah bisa kita ganti. Karena itu sebabnya Tuhan rindu kita. Kita punya hidup memberi. Karena dari memberilah kita bisa mengalahkan ketamakan itu. Dari memberilah kita tahu bahwa kita bergantung sama Tuhan. Bahwa kita sudah diberi sama Tuhan. Tugas kita untuk memberi kebaikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya Rick Warren berkata, kita paling menyerupai ketika kita memberi. Kita paling menyerupai Tuhan ketika kita memberi. Saudara dan saya akan sangat menyerupai Tuhan ketika kita mulai hidup kita memberi. Kalau saudara beri setengah-setengah, kira-kira saudara mirip kayak Tuhan? Tidak. Enggak. Masih ada ketamakan dalam hati saudara. Masih banyak pertimbangan. Kalau saudara beri dengan ketulusan hati, sama seperti Yesus. Dan saudara beri dengan sungguh-sungguh. Amin. Macam tegang kan? Ini berat juga ya. Kita garuk-garuk kepala dulu. Well, kita salah satu cara untuk kita bisa nggak mementingkan diri kita sendiri. Salah satu cara untuk kita bisa memberikan kasih, berkorban, yaitu memberi. Kenapa kita harus memberi? Alasannya apa ya? Pertama, memberi itu adalah perintah Allah. Memberi itu adalah perintah Allah. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Firman Tuhan bilang apa? Kasih dari apa yang saudara punya, dari hasil pertama. Kalau saya boleh bilang mungkin, berarti ini tentang persembahan. Bukan tentang masalah uang.
Sekali lagi, ini bukan tentang masalah uang. Saudara bisa kasih uang ratusan miliar di sini, tapi kalau saudara hati punya menggerutu, nggak ada artinya. Saudara tahu cerita ada satu janda dan orang Farisi yang mereka kasih persembahan, dan satu janda dia memberikan dengan semua yang dia miliki, cuma 2 peser. Tapi firman Tuhan, dia punya hati yang layak. Karena Tuhan bukan lihat seberapa banyak, tapi Tuhan lihat kita punya hati. Kalau saudara beri sedikit pun, saya beri sedikit saja tidak apa-apa. Itu juga tidak betul. Makanya firman Tuhan bilang, berilah dengan apa? Sukacita. Beri dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kalau saudara beri dengan tulus, saudara kasih dengan ketulusan. Bukan kasih dengan ada apanya. Perintah Tuhan jelas, Tuhan mau kita memberi kehidupan kita. Kita nggak bisa main-main. Kalau tadi saya boleh bilang kasih sama dengan memberi, boleh. Kalau boleh saya terjemahkan, apa hukum utama kita? Kasihilah Tuhan Allahmu. Yes. Coba saya kata ganti kasih, berilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Berilah semua yang kamu miliki buat Tuhan. Yang kedua, berilah sesamamu seperti beri dirimu sendiri. Boleh nggak? Sebenarnya Tuhan rindu kita jadi persembahan yang benar. Kita jadi penyembah yang benar. Bukan masalah berapa banyak kita. Tapi bagaimana hati kita benar di hadapan Tuhan. Kita memberi diri kita, memberi hati kita. Tuhan, I give the best that I can give. Saya memberi yang terbaik dalam hidup saya. Kata terbaik itu ukurannya ada di dalam tangan saudara. Saudara tahu Kain dan Habel? Dua-dua orang memberi buat Tuhan. Tapi yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Terus yang tidak diterima, marah lagi. Seringkali cek hati kita. Memberi ini sebuah perintah. Well, kalau sebuah perintah harus ngapain? Harus dilakukan. Alasan berikutnya, kenapa kita harus memberi? Karena memberi adalah cerminan kasih dan iman. 2 Korintus 9 ayat 7 firman Tuhan berkata, setiap orang hendaklah memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Cerminan kasihnya apa? Waktu saudara memberi, saudara lagi menceritakan Yesus dalam kehidupan saudara. Waktu saudara memberi, saudara lagi menceritakan siapa Tuhan saudara. Itu sebabnya John Maxwell bilang, memberi bukan sekedar tindakan, tapi itu adalah gaya hidup. Kalau saudara orang percaya, kehidupan gaya hidup saudara adalah gaya hidup memberi. Amin. Macam berat kan, memang kata memberi ini bikin berat sekali. Ya Tuhan Roh Kudus jamah hati mereka, pikiran mereka. Memberi ini juga menggambarkan iman kita. Waktu kita beri, kita percaya bahwa Tuhan setia buat kita. Tuhan akan cukupkan kita. Seringkali kita memberi gini, kalau saya beri, saya makan apa? Pernah berpikir gitu? Kalau saya kasih ini, saya kasih yang terbaik, terus buat saya apa? Tahukah Tuhan rindu dari hati kita, kita memberikan yang terbaik. Saya bisa bilang ini, sebelumnya saya mau terima kasih buat Bapak Ibu semua yang mengucapkan dukungan doa dan support kepada kami sekeluarga untuk berpulangnya oma saya, nenek saya yang ke-105. Well, sebenarnya menarik dalam acara kemarin saya bersyukur bahwa semua bisa berjalan karena kasih karunia Tuhan, karena doa Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih. Tapi ada pelajaran penting yang saya belajar dari kehidupan nenek. Nenek saya ini mungkin gak banyak orang kenal. Yang biasa kenal cuma Apo. Apo karena sering ada di sini. Nenek saya ini orangnya sukanya pakai kebaya. Sampai mati pun dia masih pakai kebaya. Dan orang Jawa bilang sewet. Apa itu sewetnya? Ya kayak sarung begitulah ya. Jadi dia selalu cempolan jalannya. Orangnya tidak punya pendidikan yang baik zaman dulu. Tetapi ada value yang selalu dia pegang. Dan value itu yang menjadi landasan kita sampai hari ini.
Karena udah umur 105, jadi dia sudah menikmati bukan lagi cucu, cicit, tapi kalau bahasa Jawanya cangga. Cangga itu cicit punya anak. Nah, jadi cari itu. Dipanjang tuh ya. Tapi yang saya bersyukur bahwa value kebenaran dari Tuhanlah yang dia hidupi menjadi landasan kita hari ini, iman percaya kita. Karena dia punya prinsip sederhana. Setiap kali kalau ada tamu datang, dia akan selalu cek meja makan ada makanan apa. Dan kalau dia ada meja makan ada makanan apa, dia berusaha kasih makan yang terbaik. Bahkan dia cek stok di belakang. Di gudangnya ada beras kah tidak, takutnya kurang. Dan dia selalu bilang gini, kasih yang terbaik yang kita bisa. Kalaupun cuma nasi dan tahu, kasih nasi dan tahu yang terbaik. Mungkin buat saudara biasa, tapi buat saya sebagai cucu. Sebagai cucu, value ini menjadi landasan saya untuk mengerti bahwa mengikuti Yesus bukan cuma asal khotbah. Mengikuti Yesus menghidupi apa yang menjadi kebenaran, yang dimana memberikan yang terbaik yang dia bisa. Nah, seringkali kita nggak sadar sebagai orang percaya, kita nggak bisa memberikan terbaik, kita setengah hati buat Tuhan. Kita melayani setengah hati buat Tuhan. Kita datang gereja setengah hati buat Tuhan. Kita mau bikin apa? Kita mau kasih persembahan setengah hati buat Tuhan. Kita mau memberkati orang, kita setengah hati. Well, Tuhan ajar kita banyak hal. Dan saya belajar dari apa yang nenek saya hidupi. Dia bukan orang pendeta, dia orang biasa. Tapi value-nya membekas buat kita dan itu menjadi landasan iman percaya kita sampai hari ini. Bahwa satu hal yang kita percaya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara mesti tahu nenek saya itu punya background keluarganya Muslim. Tapi dia dengan iman percayanya dia tetap percaya Yesus. Dan sampai akhir hayat hidupnya dia sangat menarik. Dia suka orang yang paling jahil, suka jahil banget. Dan dia kalau lagi butuh bilang, Yesus, aku lagi butuh makan loh, gitu. Yesus, aduh, perutku sakit. Tapi dia selalu percaya sama Tuhan. Bahkan kemarin saya dengar waktu hari terakhirnya dia begitu damai. Dia seperti orang tidur. Dan yang temenin dia salah satu cicit. Menariknya, cicit itu ya namanya orang hidup berproses ya. Cicitnya, dia salah satu cicit yang berhasil dari keluarganya nenek, dari keturunan nenek, berhasil dapat gelar di S2 di London untuk lulusan robotik, nggak tahu bikin robot, dan itu satu orang Indonesia pertama yang pernah lulus. Anak ini sempat ateis, dia kesaksian, saya tuh sempat nggak mau percaya Tuhan. Tapi saya ketemu Tuhan di London. Saya bilang jauh banget kamu ketemu Tuhannya di London. Nggak ke Jayapura aja lebih deket, saya bilang. Tapi dia punya proses kehidupan. Dia bilang gini, nggak bisa yang lain. Kita cuma butuh Tuhan. Secanggih apapun robot, sehebat apapun AI hari ini, sehebat apapun teknologi hari ini, tetap nggak bisa mengalahkan Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara dan saya adalah desain yang terbaik. Manusia adalah desain terbaik. Jangan sampai kita dipimpin oleh teknologi. No. Bukti beberapa hal yang terjadi kemarin kalau saudara berita di Portugal dan di Spanyol ya, lampu mati. Kemarin juga di Denpasar mati. Jayapura belum mati, baru pernah mati internet saja. Itu saya kepala sakit, belum mati listrik. Well, kita punya hidup. Memberi itu bukan buat orang mati, memberi itu buat tentang sesama, relasi. Itu kenapa Tuhan penting. Tuhan mau memberi itu adalah kasih yang tercermin dalam kehidupan kita. Iman percaya kita tetap percaya sama Tuhan. So, sekarang pertanyaannya buat kita semua, bagaimana kita mulai memberi? Betul? Betul atau tidak? Terima kasih buat Bapak Ibu bertanya. Bagaimana cara kita memberi? Yang pertama kita mulai dari yang kecil. Katakan mulai dari yang kecil. Saudara nggak akan bisa beri besar kalau saudara nggak bisa beli dari kecil. Setuju nggak? Setuju nggak? Saudara nggak akan bisa beli 1 juta kalau saudara nggak pernah latih diri saudara untuk beli 100.000 atau 10.000. Betul tidak? Kenapa? Kalau saudara 1 kali ke 100 juta, ih berat sekali, gitu kan?
Tapi kalau saudara mulai dari kecil, sudah biasa. 1 juta biasa, mungkin 100 juta, mungkin 1 M pun biasa. Tapi sampai sadari kalau waktu saudara setia dalam hal kecil, firman Tuhan bilang apa? Saudara akan dipercayakan hal besar. Ini paralel dengan firman Tuhan. Kalau saudara memberi, maka saudara akan diberi. Betul? Amin. Kita lihat Lukas 16 ayat 10, firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara percaya nggak bahwa hal kecil dapat merubah sesuatu yang besar? Saudara meleset 1 mili di sini, secara sudut saudara meleset bisa 1 meter di sana. Makanya kalau orang pesawat terbang, dia meleset derajatnya saja, dia bisa menyimpang arahnya. Nah, mulai dari hal kecil ini maksudnya gimana? Saudara mulai latih. Karena memberi itu nggak bisa cuma diberi, saudara harus mempersiapkan. Katakan sama saya, mempersiapkan. Seringkali kita lupa cara kita memberi, kita nggak siap. Saudara mesti siap apa yang terbaik dalam diri saudara. Kalau saudara mau datang ke gereja kasih persembahan, saudara bukan ada kantung ada berapa ya? Bukan kasih begitu, tapi saudara sudah mempersiapkan. Waktu saudara dapat gaji, saudara diberkati sama Tuhan, saudara sudah hitung, oke, ini buat persembahan, ini buat pelayanan, ini buat misi. Saudara persiapkan dengan baik. Itu hal kecil. Itu soal tentang uang. Tapi tentang waktu juga. Bagaimana saudara hari-hari mempersiapkan waktu saudara buat suami, buat istri, buat anak. Banyak orang melayani, banyak orang datang gereja, tapi gak punya waktu buat pasangan hidupnya. Banyak orang kerja luar biasa cari uang, tapi gak punya waktu, gak pernah ngatur waktu. Karena memberi bukan masalah tentang memberi uang, tapi memberi tentang memberi waktu juga. Memberi juga berbicara tentang memberi kehidupan kita. Contohnya paling sederhana, memberi telinga kita untuk mendengar. Ada amin ibu-ibu? Oh amin. Bapak-bapak amin? Amin. Well, saudara bisa memberi dengan saudara mulai mendengar. Kita sadar nggak kita? Ketamakan kita ketika kita merasa kita mesti didengar. Gua puas kalau gua didengar. Saya puas kalau saya didengar. Tapi kita nggak pernah belajar untuk kita mulai mendengar. Mulai dari yang kecil, mulai dari pulang dari tempat ini, dengarin pasangan kita berbicara sampai dengan selesai baru kita bicara. Mulai dengar anak-anak kita punya keluh kesah. Belum lagi anak-anak, jangan sampai anak-anak baru ngomong sedikit ya. Kamu mau tahu apa? Kamu belum tahu apa? Kamu masih kecil. Coba ambil waktu kita, duduk sama-sama, beri waktu kita, duduk dengar anak kita berbicara. Kamu boleh ngomong apa adanya buat papa dan mama. Apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, coba kamu ngomongin. Rasanya pahit kadang-kadang. Tapi pernahkah saudara berpikir bahwa waktu saudara memberi waktu saudara buat anak saudara, saudara memberi hati saudara, pikiran saudara, telinga saudara buat anak saudara, istri saudara, suami saudara, bisa mengubahkan kehidupan saudara, pernikahan saudara, keluarga saudara, membuat keluarga saudara penuh dengan sukacita dan menjadi berkat? Seringkali kita berpikir, saya sudah kerja, saya sudah bertanggung jawab, yang penting dia makan, yang penting dia sekolah. No, coba pernah duduk dan tanya, ngobrol. Apa rasanya nak? Saya punya anak tuh, puji Tuhan anak saya semua jujur. Kalau mereka jelekin saya di depan saya punya muka. Mereka marah sama saya. Dedi soalnya begitu-begitu. Tapi ngomongnya baik. Gimana nak? Apa yang Dedi bikin? Dedi gimana orangnya? Dedi soalnya, Dedi begini. Wah, namanya baru anak perempuan ya, jadi ya bisa bayangkan kan? Itulah anugerah saya ya. Habis anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 sama. Apalagi kalau 3 lagi bicara sama-sama, 3 kompak sama-sama. Dan poinnya sama. Dedi begini. Rasanya kadang-kadang ini kecil-kecil tahu apa nih gitu kan? Tapi waktu mereka jujur, justru saya merasa, oh iya saya belum memberi yang terbaik buat mereka.
Apalagi kalau yang anak kecil saya ngomong, dia ngomongnya pelan tapi pasti. Dia ngomongnya pelan tapi pasti dalam lagi. Iya, Dedi tuh sibuk sekali, pulang kantor nggak pernah cari kita, langsung duduk nonton, kita ngomong nggak diliatin. Masya Allah, saya bilang Tuhan ampuni saya. Sekarang saya lagi belajar apa? Saya lagi belajar duduk sama dia, saya liatin dia begini. Kadang-kadang Dedi tahu toh ceritanya ulang-ulang, tapi saya mesti dengerin. Kayak kemarin dia baru lagi mainan, dia bisa sesuatu hal yang baru putar-putar itu. Dia bilang, lihat, saya lagi masak, lihat. Sampai 10 kali, sampai mau tidur masih, lihat. Jadi saya mesti belajar, lihat. Oke, Tuhan tolong saya. Dalam hati begitu kan. Tapi waktu saya belajar, waktu dia lihat, rasa berbeda. Dan dia bisa, thank you Dad. Hal kecil memberi dari hal kecil. Saudara sadar gak bahwa perkataan saudara, nasihat saudara, bisa mengubahkan orang? Kecil, mungkin sepatah kata. Tapi kalau itu datang dalam kebenaran dengan hati yang tulus, memberi dengan tulus, itu bisa mengubahkan. Amsal 25 ayat 11 firman Tuhan berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel di pinggangan perak. Maksudnya apa? Waktu nasihat yang tepat itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara gak pernah sadar bahwa ucapan saudara, sayang kamu hari ini cantik banget. Seberapa sering kita muji pasangan kita? Pulang kantor capek-capek. Mana? Bapak bagi uang dulu. Saya mau beli beras ini. 1 bulan ini beras habis. Bukannya datang. Papa, bagaimana capek kah? Mau kopi? Air panas siap. Terima kasih su kerja keras perketong. Papa juga pulang. Terima kasih mama su cuci baju 1 hari nih. Su jaga anak-anak. Halo ibu-ibu, haleluya. Bapak-bapak dengar dulu, bye-bye. Saya suka pakai bahasa Ambon nih, jadi aku betul sudah nih. Kadang-kadang kita, bapak-bapak, kita sibuk kerja sampai kita lupa ibu-ibu di rumah. Luar biasa bertempur dengan anak-anak. Saya bisa bilang ini karena pengalaman pribadi saya. Satu kali saya pulang dengan capek, saya pulang lagi banyak pikiran, tiba-tiba saya datang dengan tuntutan kepada istri saya. Istri saya ngamuk, saudara-saudara. Saya juga bingung kenapa dia ngamuk pertamanya. Tapi waktu dia mulai menjelaskan, baru saya ngerti. Pernikahan bukan tentang 1 orang. Tapi pernikahan tentang 2 orang yang saling memberi, saling menghormati, saling mensupport jadi satu. Makanya kadang-kadang di rumah kalau ketemu main-main ke rumah saya, jangan kaget kalau saya yang masak. Jangan kaget kalau saya lagi bersih-bersih, bagi-bagi tugas. Well, that's life. Cara kita belajar, cara kita berproses. Tuhan mau hal kecil. Next kita belajar apa lagi? Oh, kita baca dulu. Charles Stanley berkata, ketika Anda memberi, Anda tidak kehilangan apapun. Anda sedang menabur benih untuk tuaian yang lebih besar. Amin. Well, that's good. Saudara memberi, saudara lagi taruh benih. Saudara lagi tanam benih. Makanya kalau saudara tabur benih, saudara akan menuai hasilnya nanti. Menuaikan buahnya. Saya hari ini, boleh ada hari ini, karena ada papa saya, kakek saya, nenek saya yang menabur dengan iman percaya mereka. Hari ini saya sebagai keturunannya, saya menikmati benih itu, hasil dari benih itu. Dan saya bersyukur bahwa saya menikmati bukan masalah tentang material, tapi bagaimana hidup saya tetap dalam kebenaran, tidak menyimpang, tidak binasa. Tapi karena iman percaya kepada Kristus, itu benih yang mereka bangun. Waktu saudara menabur, saudara memberi, saudara bukan kekurangan, tapi saudara akan diperkaya sama Tuhan terus menerus. Amin. Yang kedua, untuk kita bisa memperhatikan memberi adalah mengutamakan yang lain daripada diri sendiri. Saudara harus punya mindsetnya gini, orang lain harus lebih dahulu daripada saya. Bukan saya lebih dahulu daripada orang lain. Saya mesti nikmatin. Nah, dalam kehidupan kita seringkali kita nggak sadar bahwa ada banyak kepentingan-kepentingan yang kadang-kadang
Kita harus hati kita terbuka untuk orang lain, untuk mereka bisa diubahkan. Kadang-kadang kita mesti menahan diri kita, mengendalikan diri kita, menguasai diri kita. Supaya apa? Supaya orang lain bisa mengalami Tuhan. Betul atau tidak? Supaya orang lain bisa belajar sama Tuhan. Itu sebabnya dalam Filipi 2 ayat 3 sampai dengan 4 firman Tuhan berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah yang dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi memperhatikan kepentingan orang lain. Mulai hari ini coba renungkan lagi, ada orang lain di sekitar kita. Ada orang lain yang harus kita layani dalam kehidupan kita. Start dari keluarga kita, start dari saudara-saudara kita, start dari lingkungan kita, gereja kita. Di dalam gereja ini tempat orang belajar, amin. Jadi kadang-kadang kita bertemu orang yang tidak sempurna, ya namanya gereja. Semua orang tidak sempurna datang ke gereja untuk belajar menjadi sempurna. Jadi nggak kaget kalau ada gesekan terjadi dalam gereja, dalam komunitas. Tapi percayalah, gesekan itu mendewasakan kita, membuat kita mengerti, membuat kita belajar. Dan gesekan itu membuat kita mengerti bahwa apa yang Tuhan mau adalah kita mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Rick Warren berkata, kehidupan Kristen berpusat kepada orang lain. Saat kita melayani, kita menjadi paling mirip dengan Yesus. Next slide. Kehidupan Kristen berpusat pada orang lain. Saat kita melayani, kita menjadi paling mirip dengan Yesus. Sama seperti Yesus. Yesus datang, dia berpusat bukan pada diri dia, tapi dia berpusat kepada manusia yang harus diselamatkan. Kalau kita bilang kita pengikut dia, kita harus berpusat sama seperti Yesus. Yang kita lihat adalah jiwa-jiwa. Benci dosanya, tapi bukan benci manusianya. Halo, saya ulang lagi. Benci dosanya, tapi bukan benci manusianya. Setiap orang bisa buat salah, setiap orang bisa buat masalah. Masalahnya dibenci. Dicari solusinya. Tapi orangnya diselamatkan untuk bawa kepada Kristus. Saudara gak bisa rubah orang. Tapi dengan kasih yang nyata, kasih yang konsisten. Memberi kasih yang tiada hentinya akan mengubahkan kehidupan orang itu. Seringkali kita mau merubah orang, kita pikirkan dengan kita melakukan segala cara, panggil orang, panggil pendeta, berdoa, tumpang tangan, tumpang kaki, semua. Orang itu bisa berubah, gak bisa. Yang kita bisa berubah ketika kita berubah untuk memberikan kasih dengan tulus. Seperti Yesus berikan buat kita sampai hari ini. Saudara kasih karunia tiap hari baru, air baru terus. Kayak air terjun mengalir tidak hentinya. Kayak saudara dikasih mandi, dikasih bersih terus. Dan harusnya kalau kita dapat air yang hidup seperti itu, harusnya kita bawa itu dalam kehidupan kita. Supaya orang lain merasakan kasih Kristus yang sejati. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Well, yang terakhir, bagaimana itu kita bisa memberi? Yaitu dengan bertanya. Kita harus setiap hari bertanya gini, bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi seseorang hari ini? Mungkin saya bisa tambahkan, hari ini saya mau jadi berkat buat siapa ya? Menjadi berkat bukan cuma kasih uang, bukan kasih makan. Menjadi berkat bisa jadi ambil waktu untuk jadi teman yang baik untuk mendengar. Menjadi mengambil ruang untuk orang-orang sekitar kita, memberikan waktu. Kalau saudara bingung mulai dari tadi, mulai dari hari kecil, start from your family. Coba ambil waktumu untuk keluargamu. Para bapak-bapak, ambil waktu buat anak-anak bapak-bapak. Jangan datang rame-rame, satu one on one. Kalau yang cowok sama cowok, ajak mereka mabar bareng kah? Tahu mabar? Mabar main game bareng-bareng. Ajak, kalau yang ibu-ibu buat anaknya cowok, ajak date. Jadi wanita sesuai kebenaran firman Tuhan. Jadi contoh gambaran wanita yang baik supaya mereka waktu mereka melihat, oh iya ini saya pengen jadi wanita seperti mama saya. Yang hidup takut Tuhan, yang hidup berintegritas. Saya dari anak saya nomor 1 sampai hari ini, saya punya waktu dating time.
Mamanya aja kadang-kadang bete. Saya nggak punya waktu loh. Semua buat anak-anak. Ada, tenang aja ada. Tapi saya mulai dari anak saya nomor 1, saya masih ingat. Waktu saya date sama dia pertama kali, dia masih umur berapa ya? 2 tahun ya? 2 tahun jalan 3 tahun, Nadine. Dia tuh dulu suka makan pizza, kecil-kecil, makan pizza, makan spaghetti. Satu kali saya bilang, kita mau pergi date. Saya dandan sebagaimana orang mau pergi date. Saya dandan baju yang terbaik, pakai celana bagus. Terus dia pakai dress bagus, dia pakai bandana, ada bunga besar. Baru saya dandang, wow kamu cantik sekali hari ini. Saya puji bukan karena ini, saya puji dengan tulus. Saya menjadi laki-laki, saya mencontohkan untuk how men treat you. Bagaimana laki-laki harus memperlakukan kamu sebagai wanita yang terhormat. Saya bilang, hey, kamu cantik sekali hari ini, wow. Kita mau pergi kan? Kamu mau kemana? Kamu mau pengen apa? Saya ingat dia suka makan pizza, saya bilang, mau makan pizza, makan spaghetti, we going there. Tapi lucu tahu saudara, dia minta apa? Dia minta restoran Padang. Betul, karena dia suka ayam pop. Jadi dia suka ayam pop, dia bilang, makan ayam pop. Wih, saya bingung. Ya sudah, karena permintaan dia, kita pergi. Pakai dress lengkap, bagus, makan di Padang. Saudara belum pernah lihat kan? Ini pacaran saya sama dia. Baru makannya mengaplikasikan suap pakai tangan begini. Tapi saya ngobrol sama dia. Well, hal itu gak bisa lupa sama dia. Udah masuk dalam core memorinya dia. Bagaimana saya sebagai seorang pria memperlakukan dia sebagai wanita. Dan saya dengan begitu saya gampang untuk ngobrol sama dia. Tapi saya atur waktu saya. Dalam kesibukan saya ambil ruang untuk saya duduk sama-sama dengan dia. Ini bukan hanya Nadine, Nakia juga, Nalisa juga. Yang nomor 3 yang paling berat. Karena bicara dari awal sampai akhir. Nggak ada jedanya, makan pun bicara. Tapi seru, jadi gini. Jadi seru, pertanyaan apa saya jawab. Tapi bagaimana saya belajar untuk mendengar mereka selesai bicara, habis itu saya jawab. Saya bangun value di situ. Hal sepele. Mungkin kalau bapak ibu yang sudah anak-anak sudah besar, aduh saya sudah pernah. Mungkin mulai dari sekarang, ambil waktumu. Seringkali kita punya keputusan yang kita ambil keras, tapi kita nggak pernah tahu apa yang menjadi isi hati anak-anak kita. Kadang-kadang kita punya kekerasan hati, papa tidak mengerti, tapi kita nggak tahu apa yang digumuli oleh orang tua kita. Halo? Mungkin, aduh saya punya mama sudah mungkin mertua, ambil waktu. Saya juga ambil waktu buat sama mertua saya. Kemarin kebetulan pas saya ke Jakarta, mertua saya juga hadir, saya punya waktu berdua sama dia. Saya ngomong hati ke hati, yang saya bisa ngomong, ada waktu berdua. Karena time limit, waktu terbatas. Saudara mesti jadi berkat dimanapun saudara berada, beri. Bertanya, sekarang saya bisa kasih buat siapa? Saya kasih bagaimana saya kasih. Coba renungkan, pasti ada orang sekitar saudara yang saudara, Tuhan selama ini taruh di hati saudara. Untuk saudara, gumuli untuk saudara, saya mau memberi sesuatu buat dia. Dua Korintus 9 ayat 6-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Waktu saudara memberi, Tuhan akan mencukupkan saudara. Waktu saudara memberi hidup saudara memberi buat sesama saudara, Tuhan akan mencukupkan kehidupan saudara. Kalau saudara baca dalam firman Tuhan, ada banyak hal. Waktu saudara memberi orang yang tidak mampu, saudara lagi memiutangi Tuhan. Tuhan utang sama saudara. Tuhan yang akan gantikan. Firman Tuhan juga bilang dalam firman Tuhan, kalau kamu tolong, kamu bayar orang, bantu orang, kamu jangan bantu orang yang mampu, bantu orang yang gak mampu. Karena kalau orang mampu, dia akan bisa balas kebaikanmu. Tetapi kalau orang yang tidak mampu,
Dia gak akan bisa. Tapi Tuhan yang memampukan saudara. Dan kalau saudara tolong, kasih tangan kanan, jangan, ya, mengerti tuh? Gak usah kasih tahu, gak usah kurang. Hai guys, saya lagi bantu, kasihan banget nih guys, mau mati nih orangnya guys. Gak perlu. Oh kebaikan Tuhan, Tuhan baik, kita bisa bantu, gak perlu. Saudara bantu di belakang layar saja, buktikan bahwa Tuhan punya kasih. Kadang gak semua orang suka waktu dia dikasih, dia difoto. Lalu start dari memberi. Kita gak akan bisa hidup menjadi pribadi yang benar kalau kita tidak hidup memberi. Saudara nggak bisa bilang saudara orang percaya kalau saudara punya kehidupan tidak ada memberi dalam kehidupan saudara. Karena jadi percaya, jadi orang percaya, saudara bukan cuma untukku dan untukku. Tapi kalau saudara jadi orang percaya, saya bisa beri apa Tuhan? Saya kasih Tuhan. Saya beri Tuhan. Saya beri Tuhan. Saya beri Tuhan. Beri hidupmu untuk Tuhan. Beri hidupmu untuk sesama. Beri hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena satu-satunya cara untuk kita tidak hidup mementingkan diri sendiri. Satu-satunya cara untuk kita bisa memberikan kasih yang penuh dengan pengorbanan adalah dengan memberi. Memberi dengan apa? Ketulusan hati. Dengan sukacita. Dengan damai sejahtera. Karena pemberian itulah yang Tuhan berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan akan membayar semua. Saudara percayakah bahwa kalau saudara bisa memberi, itu bukti nyata bahwa Tuhan memberkati saudara? Jangan ukur dengan cara orang lain. Saudara mungkin bisa beri bubur 1 mangkok, well, itu yang Tuhan berkati saudara. Saudara gak pernah tahu, waktu saudara memberkati orang bubur 1 mangkok, Tuhan memberkati saudara dengan beras 1 karung, gak ada yang tahu. Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu setia. Dunia ini mau lihat Yesus, Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih. Bagaimana caranya? Saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman dengan memberi. Menatakan kasih Kristus dalam kehidupan saudara. Melalui memberi yang terbaik dalam kehidupan saudara. Sama seperti Yesus di atas kayu salib, mati buat saudara dan saya. Dia beri yang terbaik buat saudara dan saya. Saya minta tim musik naik. Kalau Yesus saja Tuhan memberikan yang terbaik, masa kita memberikan setengah-setengah? Saya mau saudara renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kebetulan kita di tanah Papua. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan di tempat ini. Ada banyak yang kita bisa renungkan. Ada banyak yang kita bisa lakukan di tempat ini. Waktu saudara bekerja di tempat ini, mungkin yang pengusaha, mungkin yang bekerja di sini, yang lagi merantau bekerja di sini. Kalau saudara diberkati dari tanah ini, pastikan saudara juga jadi berkat buat tanah ini. Bukan saudara ambil untuk diri saudara sendiri, tapi sebagaimana saudara bisa memberkati tanah ini. Bagi yang hidup tempat ini, saudara bisa makan dari hasil bumi di tempat ini. Well, saudara bisa beri sesuatu buat tempat ini. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan. Saya rindu kalau kita punya pengertian kebenaran tentang kebenaran dengan sungguh-sungguh. Gereja ini, dari jemaat ini kita bisa melakukan banyak hal. Bulan lalu kita sempat lakukan share the love. Yang kedepannya kita akan buat lagi. Mungkin kelihatan sederhana, tapi saya percaya saya selalu bilang sama tim, mulai dari hal kecil. Mulai dari yang kecil. Mulai dari kecil. Hari ini kita bisa 1 RT, besok 2 RT, besok 3 RT. Mungkin habis ini 1 pulau, 1 kota. 1 kota, 2 kota, 3 kota, 1 provinsi. Why not? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin.
Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Karena kalau kita setia dalam hal kecil, kita melakukan dengan tulus dari hal kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Tuhan akan mempersiapkan kita dengan hal yang besar. Dengan begitu kesempatan kita untuk bisa memberi yang lebih baik lagi, lebih besar lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus di atas salib mati buat saudara dan saya. Dia do the best. Kalau dia do the best, sekarang hari ini kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Ada tips-tipsnya tadi, belajar sama-sama, berproses sama-sama. Percayalah kalau saudara hidupi kebenaran firman Tuhan, saudara akan mengalami perubahan. Yang pertama kali mengalami berkat adalah saudara sendiri. Karena ketika saudara mengalami berkat, saudara akan bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Mari tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih hari ini kami ucap syukur. Kebenaran firman-Mu mengajarkan kami bahwa ketamakan membawa kita kepada kehancuran. Tapi kami mau belajar untuk menghidupi kasih yang sejati, kasih yang berkorban, kasih yang datang daripada Yesus Kristus. Sehingga kasih itu menggambarkan kehidupan untuk kita memberi dengan tulus, memberi dengan sukacita, memberi dengan damai sejahtera melalui kehidupan kami kepada orang sekitar kami, supaya kehidupan kami memancarkan Kristus dalam kehidupan kami. Ajar kami, setiap kami Roh Kudus, untuk kami mengerti. Ajar kami, setiap kami, untuk kami memahami kebenaran firman Tuhan terus menerus, supaya semakin hari kami semakin mengenal Tuhan, semakin diberkati dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi berkat kemanapun kami berada. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang menjadi landasan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan perjamuan. Adakah Bapak Ibu yang belum dapat anggur perjamuan? Ada banyak nih, mungkin bisa bantu. Tolong tetap angkat tangan. Masih ada di depan 2. Semua sudah? Perjamuan ini bukan cuman seremonial, tapi ini sebuah hal yang penting buat kita orang percaya. Bahwa ini menggambarkan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Dan menggambarkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya sebelum kita makan perjamuan ini, saya mau kita mengoreksi hati kita. Karena dalam firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawam Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saya mau kita tundukkan kepala kita dan kita uji hati kita. Kita uji hati kita, apakah kita punya hati yang benar. Kalau masih ada gesekan dalam hidupmu, ada tantangan dalam hidupmu, minta ampun sama Tuhan. Oh, sikira masih. Sikira masih. Bapak, ampuni setiap kami di tempat ini, baik yang mengikuti di tempat ini maupun melalui online, yang melakukan perjamuan melalui online, dimanapun mereka berada. Ampuni kami Tuhan, hati kami, pikiran kami, biar kami memiliki hati yang sungguh-sungguh kehadap Tuhan,
hati yang takut akan Tuhan. Ampuni kami atas seluruh dosa-dosa kami, kesombongan kami, ketamakan kami, dosa yang kami perbuat. Ampuni kami ya Tuhan. Layakan kami untuk kami bisa makan roti dan anggur ini yang menjadi lambang tubuh dan darah Kristus, sehingga kehidupan Kristus terpancar dalam kehidupan kami. Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bahkan Kristus yang memerintah dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk kebenaran firman Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami mau lakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord.
kuasa salib-Mu kami punya hidup yang baru, kami punya hidup yang dilayakkan di hadapan Tuhan. Dan oleh kuasa salib-Mu hari ini kami boleh berdiri, kami boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh dilegakan dengan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kemanapun kami pergi, bahwa pengorbanan mutiara kayu salib adalah menjadi kehidupan kami, menjadi cerminan kami. Kemanapun kami pergi, kami menjadi pribadi-pribadi yang mau berkorban untuk sesama kami, untuk menyatakan kasih Kristus yang sejati. Bukan ego kami yang diutamakan, tetapi kehendak Tuhan yang dinyatakan. Tuntun kami Tuhan, ajar kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, supaya kami punya pemahaman, pengertian yang lebih lagi. Sehingga kemanapun kami pergi, dalam kasih kami menceritakan Yesus. Kemanapun kami bercerita tentang kasih Kristus. Kemanapun Tuhan tuntun kami, langkah kami, kasih Kristus nyata dalam kehidupan kami. Sehingga ketika orang melihat terang dalam kehidupan kami, mereka memuliakan satu nama, Yesus Kristus yang adalah Raja. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you, Pastor Stephen Alim. Seberapa banyak saudara yang diberkati Tuhan, tolong lambaikan tangan saudara. Ya, nah, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, beribadah di tempat ini? Tolong lambaikan tangan saudara yang baru beribadah tempat ini. Tolong, ada di sebelah kiri saya, di belakang saya, ada di tengah, terus ada lagi di belakang lagi. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak dan Ibu untuk beribadah di tempat ini. Kalau Bapak Ibu belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami terus mengundang Bapak Ibu beribadah di tempat ini. Itu aja, mari kita persiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan? Tolong lambaikan tangan saudara supaya saudara dilayani oleh tim usher. Nah, persembahan kita di pagi hari ini, saudara, mungkin Bapak Ibu yang baru pertama hadir tempat ini, persembahan kita ini bukan memakai tandu, tapi kita siapkan untuk amplop. Nah, peti ada di depan kanan kiri saya, juga ada di belakang, ada di tengah semua. Nah, saya enggak menunggu Bapak Ibu saudara yang memberi. Sudah semua? Sudah semua? Mari kita berdiri bersama. Angkat persembahan saudara. Tuhan, terima kasih. Inilah benih yang kami akan tabur Tuhan. Benih yang terbaik Tuhan. Kami percaya biarlah benih ini Tuhan tumbuh 30, 60 dan 100 kali lipat ganda. Dan kami tahu Tuhan akan rencana-Mu yang besar buat keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, semua yang kami kerjakan selalu dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan kami siap untuk memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan Bapak Ibu maju ke depan.
memberi dan menabur benih buat pelayanan untuk memperluas kerajaan Allah. Nah, kita saatnya akan mendengar beberapa penyampaian. Silakan tim sabar. Ibadah Minggu GBI Rock Jayapura dilaksanakan di dua tempat, di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadah dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky dilaksanakan di dua wilayah, Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadahnya juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop. Ikuti ibadah gabungan Rockman Rock Woman hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 di Rock Center Entrop jam 10 pagi. Tema kali ini, cekcok untuk cocok, dengan pembicara Pastor Stephen dan Novi Halim. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk informasi lengkap bisa didapatkan di booth Komsel atau bisa juga menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Persembahan juga bisa dilakukan melalui scan kris yang tertera dengan menggunakan semua aplikasi dan bisa juga ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Rock Jayapura memiliki beberapa media sosial seperti yang tertera. Untuk informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja, Anda bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya menekankan bagi Bapak Ibu yang berkomsel saudara pagi ini. Nah, di belakang kita, di belakang tempat saudara duduk, ada booth komsel. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum berkomsel, silakan mendaftar. Ya, alamat saudara, nomor handphone saudara, bukan nomor rekening saudara yang saudara kasih ya, tapi tentunya nomor handphone saudara supaya bisa dihubungi oleh sekretaris dari gereja kita. Itu aja yang saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersyukur atas kasih setiamu buat kami semua Tuhan. Kami percaya
Biarlah firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba Pastor Stephen Halim, kami percaya firman-Mu kembali tidak sia-sia Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu menjadikan saluran berkat Tuhan untuk semua orang, baik pun di lingkungan ini, baik pun di Papua Tuhan, bahkan sampai ke bangsa ini Tuhan. Kami menyeram tangan-Mu Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu. Pakai lebih lagi Tuhan dalam pengurapan-Mu yang baru. Pakai Tuhan terus keluarganya Tuhan, menjadi berkat, menjadi dampak, menjadi terang Tuhan bagi sekeliling kami. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap langkahnya. Tuhan memberkati juga hamba-Mu Ibu Gembala kami. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupannya Tuhan. Engkau berikan kekuatan dan yang daripada-Mu Tuhan melimpah dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bersyafaat untuk bangsa dan kota ini. Kami memberkati bangsa ini. Bangsa Indonesia dimenangkan oleh Engkau. Bangsa ini Tuhan diberkati oleh Engkau. Bangsa ini dipulihkan dari perekonomian yang terpuruk Tuhan. Berkati Tuhan bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajaran pemerintahan dan sampai tingkat terendah. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati seluruh Tuhan pemerintahan kami di kota ini. Kami memberkati Tuhan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Juga Engkau akan diadakan pilkada Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemilihan gubernur. Kami percaya Tuhan Engkau berikan gubernur kami yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan sekeliling kami. Berkati lingkungan ini Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Berkati juga Tuhan seluruh Tuhan jemaat-Mu tempat ini. Kami menyeram tangan-Mu Tuhan, berdoa Tuhan jemaat-Mu yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Dan kami percaya Tuhan Kau memulihkan dalam perekonomian mereka, keluarga mereka, pekerjaan bisnis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan Kau juga memberkati mereka semuanya. Kini saatnya kami akan pulang Tuhan. Biar kami ingin pulang Tuhan membawa damai sejahtera sukacita yang daripada-Mu. Mari jemaat angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat yang dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Kiranya berkat Abraham, Ishak, Israel turunkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah berkat dan jadi teladan, menjalankan berkat menjadi damai sejahtera sukacita dalam nama Yesus. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.